Halo netizen yang budiman. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas topik yang sedikit berbeda, yaitu startup. Dan buku yang bakalan gua bahas kali ini adalah Hacking Growth yang ditulis oleh Sean Ellis sama Morgan Brown. Sean Ellis ini adalah founder dari website Growth Hackers, dan yang paling gua kenal itu Morgan Brown, yaitu VP dari Shopify. Kalau misalnya teman-teman belum tahu Shopify itu kurang lebih kayak WordPress tapi dikhususkan untuk web e-commerce. Jadi kalau misalnya teman-teman punya website, tinggal masuk aja ke Shopify, kalian bisa ngelihat bukan lihat ya, bisa nge-manage looks like-nya tanpa harus ngoding, dan bahkan bisa sampai mengatur metode pembayaran teman-teman yang kalian inginkan. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, di buku ini kurang lebih membahas bagaimana sih membuat produk yang sukses lah. Definisi produk, kalau misalnya buat teman-teman itu produk bukan produk saset atau produk fisik ya. Kalau misalnya di startup, produk itu kurang lebih kayak aplikasi atau fitur, kita nyebutnya itu produk. Jadi bagaimana sih membuat produk yang sukses? Definisi sukses itu gimana sih? Definisi sukses adalah customer suka dan customer selalu menggunakannya gitu. Nah, untuk mendapatkan produk yang sukses itu bukanlah hal yang gampang, karena kalau misalnya Jeff Bezos bilang, untuk mendapatkan satu produk yang sukses itu butuh eksperimen puluhan hingga ratusan kali. Lah, kurang lebih Hacking Growth ini menggunakan paham itulah. Jadi di Hacking Growth ini memberikan rekomendasi untuk membuat satu tim namanya Growth Team, dan ini sudah diimplementasi di Gojek setahu saya. Jadi Growth Team ini bertugas untuk mengetes atau melakukan eksperimen produk-produk yang sesuai dengan keinginan customer atau sesuai dengan kebutuhan customer lah kurang lebih. Dan Growth Team ini beda sama Core Team. Jadi gue bagi ada Growth Team sama Core Team. Growth Team ini eksperimen, Core Team ini yang benar-benar develop untuk jadi produk yang benar-benar perfect atau benar-benar produk yang bukan MVP lah intinya, produk yang beneran jadi gitu. Jadi Growth Team itu tadi fungsinya untuk eksperimen. Jadi gue bakal fokus ke situ ya. Nah, Growth Team itu tugasnya apa sih? Jadi dia dibagi jadi 4 tahap di buku ini, yaitu analisa, ideation itu apa ya bahasa Indonesia? Membuat ide lah ya, membuat ide. Kemudian yang ketiga itu memprioritaskan, yang keempat itu testing. Lah, gue bakal bahas di setiap stepnya. Nah, step pertama itu adalah analisa. Jadi analisa ini apa sih? Jadi menganalisa sebenarnya produk ini tuh yang mau dikembangkan itu apa, yang perlu diimprove itu apa. Bagaimana cara taunya? Banyak cara. Misalnya dapat dari customer feedback, atau misalnya dapat dari benchmarking dari kompetitor lain. Kemudian bisa jadi juga dari bugs yang ada, kita bisa tahu behavior dari user kita gitu. Jadi dari analisa itu kita kumpulin tuh permasalahannya itu apa sih? Dari semua permasalahan apa, kita keluarnya solusi, yaitu pembuatan ide. Lah, pembuatan ide di sini nggak hanya, ide gue itu misalnya gue bisa bikin pembayaran lewat credit card tanpa OTP. Nggak semudah itu. Ide itu harus ada 5. Sebenarnya gampang. What, when, why, how, ya, 4 ya. What, when, why, how, sama apa lagi ya? Bentar, gue lihat dulu, where, sorry. Jadi 5 itu. Kenapa ini penting? Buat itu ya sesimpel apa itu. Jadi produk ini tuh mau dibikin seperti apa sih? Nah, kemudian why lah. Ini yang why yang penting. Kalau misalnya kita mau eksperimen atau membuat sesuatu produk yang misalnya kita itu hipotesanya itu konsumen pasti suka. Nah, why-nya itu harus menjawab pertanyaan simpel. Kenapa user gua harus pakai itu? Kenapa user gua lebih milih produk itu daripada produk yang kompetitor punya? Sebagai contoh gini, gua pengen bikin aplikasi aplikasi belajar misalnya. Gua pengen bikin aplikasi belajar kayak apa ya? Aduh, apa sih itu yang punyanya orang Indonesia, lupa namanya. Itulah lupa gue. Misal tiba-tiba lupa gue. Ya,
misalnya aplikasi belajar, ngajarin anak SD, ngajarin anak SMP lah. Sekarang pertanyaannya, apa pembedanya aplikasi teman-teman dengan pembelajaran di YouTube? Kenapa orang-orang harus ke aplikasi teman-teman instead of buka di YouTube? Lah, itu yang harus dijawab teman-teman. Why-nya itu kenapa? Kenapa user harus ke aplikasinya teman-teman? Oke? Nah, kemudian yang ketiga, when. Nah, when ini penting. Kapan produk ini mau diluncurkan, kapan produk ini di-testing. Tentu aja jangan sampai kita melakukan eksperimen itu di masa-masa yang lagi high traffic. Misalnya nih, lo mau nge-testing di 11-11 atau 12-12, itu resikonya gede. Pertama dari resiko ini kalau misalnya usernya nggak suka dengan journey-nya atau nggak suka sama produknya, bakalan berabe kan. Padahal dari sisi company itu udah invest banyak untuk ada 11-11 atau 12-12, ada campaign gitu. Nah, sedangkan journey-nya beda sama sebelumnya, misalnya perubahannya itu radikal gitu, perubahannya gede-gede banget, jadi user nggak terlalu familiar, akhirnya nggak jadi menggunakan aplikasi itu misalnya. Jadi when ini sangat penting. Jadi dari sisi testing juga, kalau saya when ini juga kurang direkomendasikan. Karena kenapa? Saat misalnya lagi peak traffic, high traffic, itu kurang direkomendasikan untuk melakukan eksperimen. Karena kenapa? Karena saat high traffic itu tidak menggambarkan kondisi normal. Jadi mendingan pada saat yang emang nggak ada traffic gitu. Bukan nggak ada traffic, yang keadaan normal. Bukan nggak ada traffic ya. Nah, itu when. Where. Nah, ini juga sangat krusial juga. Karena jangan sampai kita di testing di environment yang jarang orang pakai. Environment itu apa aja sih? Kita kan tahu kan, ada desktop, Android, iOS, sama Lite. Lite itu apa sih? Kayak misalnya M. apa gitu lah, mobile lah, misalnya kayak gitu. Lah, kita bisa cari tahu user kita paling banyak itu di mana sih. Jangan sampai kita develop di tempatnya di mana user kita sedikit. Sebagai contoh nih ya, saya bisa bilang user di Tokopedia di desktop itu lebih sedikit, sangat-sangat sedikit dibandingkan Android sama iOS. Jadi kurang relevan kalau misalnya teman-teman testingnya di desktop. Jadi mendingan testingnya eksperimen ataupun testingnya itu di Android ataupun di iOS langsung. Gitu. Terus yang selanjutnya itu how. How itu bagaimana ngembanginnya. Berapa besar sih pengembangannya, kemudian nanti implementasinya gimana, go to marketnya kayak gimana, itu yang perlu dipikirin. Nah, setelah 5 terjawab tadi itu, kita melakukan namanya memprioritaskan. Nah, di buku ini, di Hacking Growth ini, dia gunakan ICE. I-C-E. I-nya itu adalah impact, C-nya itu confidence, I itu is. Tapi gue lebih suka gunakan terminologi effort. Jadi impact-nya berapa besar, confidence-nya berapa besar, kemudian effort-nya seberapa besar gitu. Jadi nanti dihitung. Kalau sebelumnya kenapa dibutuhkan prioritas ini, kan pasti idenya banyak nih dan resource pasti sedikit kan. Kalaupun nggak sedikit pasti terbatas lah. Jadi harus ada yang diprioritaskan terlebih dahulu untuk di-develop atau dilakukan eksperimen. Jadi gunakan si ICE inilah. Sebagai contoh misalnya impact-nya besar, confidence-nya besar, effort-nya kecil lah. Ini most likely, ini yang paling diprioritaskan. Karena dengan effort besar, effort kecil, impact-nya besar dan confidence level-nya besar lah. Impact itu seperti apa sih? Impact seperti misalnya dengan adanya produk ini, jumlah user yang bergabung itu bakalan nambah berapa banyak. Atau misalnya kalau misalnya ada produk ini atau fitur ini itu jumlah transaksinya itu ada berapa banyak, jumlah orang yang download aplikasi itu berapa banyak, itu adalah contoh impact. Confidence level itu lebih ke dari tadi itu estimasi impact sama effort, itu tingkat confidence kita itu seberapa besar sih, apakah tinggi atau rendah. Karena jangan sampai kalau misalnya kita udah melakukan impact assessment ternyata confidence level kita rendah karena satu dan lain hal. Confidence level ini perlu. Kemudian effort. Nah, effort itu biasanya berapa lama sih kita develop atau mengembangkan produk ini atau melakukan eksperimen ini, apakah seminggu, 2 minggu, atau
4 minggu gitu. Kalau misalnya effortnya biasanya kalau untuk eksperimen lebih dari 4 minggu biasanya nggak worth it untuk dilakukan eksperimen. Biasanya untuk eksperimen itu butuh waktunya cuma 2 minggu atau 3 minggu. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu nanti gabungin mana impact-nya paling besar, confidence-nya paling besar, kemudian effortnya paling kecil, itu yang dipilih duluan. Kurang lebih kayak gitu. Nah, step selanjutnya itu apa? Step selanjutnya adalah testing. Nah, setelah sudah tadi misalnya ada idenya ada 50, karena tahu bahwa yang bakal bisa di pick up atau bisa dilakukan eksperimen itu cuma 10 kan harus dipilih. Nah, setelah 10 dipilih, kita melakukan testing. Testingnya seperti apa? Bisa dilakukan A/B testing atau misalnya before after itu bisa, tapi most likely orang-orang lebih prefer A/B testing. Karena kenapa? Dengan A/B testing kita biasanya dengan kondisi yang sama dan bisa mendapatkan hasil yang berbeda. A/B testing seperti apa sih? Misalnya nih, teman-teman mungkin pernah ngalamin misalnya aplikasi Gojek yang gua buka yang teman-teman buka beda dengan aplikasi Gojek yang dibuka sama teman kalian yang lain gitu. User interface-nya, let's say user interface-nya beda yang kita lihat sama yang orang lain lihat. Nah, itu adalah A/B testing. Kita bisa lihat misalnya nih ada pilihan A sama B gitu. Kalau misalnya A dengan user interface A itu membuat 10 transaksi, sedangkan user interface B menggunakan 5 transaksi, berarti yang A yang lebih bagus. Jadi kurang lebih kayak gitu A/B testing. Karena kenapa A/B testing menjadi pilihan yang tepat buat orang yang mau testing atau untuk membuktikan sebuah hipotesa, karena satu when-nya itu sama. Jadi nggak ada friksi itu, misalnya masalah harga, masalah kualitas barang. Kalau misalnya di Tokopedia ya, itu nggak ada friksi soal itu. Jadi semuanya bisa lihat, semuanya sama, cuma versi user interface-nya aja yang berbeda. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kenapa kita suka A/B testing? Nah, dari A/B testing ini nanti bakal keluar output. Nah, karena eksperimen bisa jadi misalnya yang A itu yang new, yang eksperimennya baru, yang B ini itu adalah kondisi existing. Misalnya performa A yang lebih bagus, maka yang A ini di-develop. Dan nanti yang develop itu nanti tim core-nya. Jadi tim growth itu benar-benar cuma testing aja, melakukan eksperimen ke sisi user. Oh, A sama B. Kalau yang bagus B, ya udah. Nggak akan dilempar ke tim core-nya tadi, gitu. Kurang lebih seperti itu fase-fasenya. Dan yang menarik juga di Hacking Growth ini juga, dia juga memberikan rekomendasi bagaimana sih menjalankan meeting untuk tim growth team ini. Nah, di growth team ini dia merekomendasikannya seminggu sekali. Tapi ini terserah teman-teman. Mungkin nyaman dengan 2 minggu sekali, it's okay. Tapi kalau misalnya sebulan sekali terlalu lama sih, ya kan? Nah, dan juga dia juga memberikan rekomendasi. Ini gue bacain ya. Jadi 15 menit pertama itu review matrix. Jadi matrix yang ada itu di review. Matrixnya apa aja sih? Misalnya tadi itu yang gue sebutin, jumlah usernya itu naik atau turun, jumlah transaksinya naik atau turun, itu dianalisa, di review. Misalnya turun itu kenapa, kalau naik itu kenapa. Nah, itu dianalisa sama tim growth team. Kemudian 10 menit selanjutnya tadi 15 menit, kemudian 10 menit itu untuk nge-review tadi itu testing, hasil testing review tadi. Oh, misalnya hasil testingnya A sama B, bagusan yang mana? Oh, bagusan yang baru, kita lempar ke core team. Kalau misalnya bagusan yang B, ya kita report bahwa hasil eksperimennya quote unquote gak sesuai dengan ekspektasi atau gagal, jadi tetap gunakan yang existing. Kemudian kemudian 15 menit lagi itu lesson learn. Jadi dari eksperimen itu lesson learn-nya kayak gimana sih? Apa sih pembelajaran yang bisa diambil? Kemudian dari misalnya dari hasil testing itu, misalnya ada feedback dari user, itu kita obrolin di situ. Nah, selanjutnya 15 menit selanjutnya itu select, test, and experiment. Jadi memilih eksperimen untuk di minggu selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian 5 menit terakhir itu mengecek idea pipeline-nya. Jadi backlog-nya itu sisa berapa. Kurang lebih kayak gitu. Jadi dia merekomendasikan 1 jam. Tapi buat teman-teman 1 jam itu bukanlah angka yang pakem. Karena kenapa? Bisa aja misalnya menginvolve tim tech-nya di sana, bisa aja 2 jam. It's okay. Jadi menggunakan waktu 1 jam atau 2 jam atau bahkan lebih pun nggak masalah. Dan saya rasa
2 jam dalam 1 minggu itu totally worth it untuk untuk sync up dan komunikasikan eksperimen apa aja sih yang bakalan tim lakukan, daripada misalnya nggak ada sync up kemudian 1 minggunya ada miscommunication, maka sia-sia kan yang di develop. Kurang lebih seperti itu pembahasan dari buku Hacking Growth. Buku ini sangat-sangat menarik buat teman-teman yang lagi bikin startup ataupun lagi bikin produk fisik maupun digital. Perlu dibaca dan banyak banget poin-poin menarik yang bisa kalian pelajarin, ataupun ada beberapa use case atau cerita dari si penulisnya bagaimana meran growth team ini. Oke? Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Dan kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like dan subscribe, dan juga bisa share ke teman-teman agar ilmunya bisa bertambah. Thank you for watching. Ciao.